Shalom saudara, kita kembali pada acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Kita masuk pada episode 11. Episode 11, pertanyaan pertama dari NN. Shalom Pak Eras, kalau saya nilai Bapak itu adalah motivator perubahan kebenaran untuk kekekalan. Luar biasa Pak, saya banyak berubah karena Bapak. Terima kasih Pak. Puji Tuhan, ini membahagiakan saya. Terima kasih. Yang kedua, NN. Shalom Pak Pendeta Erastus. Saya seorang pendengar rutin pengajaran-pengajaran suara kebenaran Injil, baik yang disampaikan di acara-acara ibadah maupun di seminar-seminar. Baik melalui kehadiran langsung maupun melalui YouTube. Saya mulai mendengar sejak sekitar 2 tahun yang lalu. Walaupun saya bukan anggota terdaftar pada Gereja Suara Kebenaran Injil, GSKI, saya merasa berkepentingan bahwa suara kebenaran Injil harus terus disampaikan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Oleh karena itu, izinkan saya menyarankan agar pengajaran suara kebenaran Injil disiarkan dalam spektrum yang lebih luas, hingga mencakup seluruh dunia, dan karena itu juga perlu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, bukan hanya Mandarin. Alasan saya menyarankan hal ini adalah sebagai berikut. Mohon dibaca, terima kasih. Pengajaran suara kebenaran Injil adalah cara Tuhan untuk membantu mengoreksi pemahaman para aktivis Kristen di seluruh dunia, agar menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah Bapa sehingga layak di hadapan Tuhan Yesus pada hari penghakiman kelak. Dan bukan hanya menjadi orang-orang yang secara teknis sibuk dalam apa yang disebut sebagai pelayan gereja, namun akan tidak dikenal pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Maju terus dalam gerakan pemurnian Injil ke seluruh dunia sampai Maranatha. Jangan terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan sesat yang disampaikan oleh beberapa orang. Saya sering katakan, orang-orang yang menuduhkan kesesatan itu sebenarnya hanya perlu mendengar lagu-lagu pujian karangan Pendeta Erastus dan mereka merenungkan liriknya dan mereka akan tahu bahwa tuduhan mereka tidak benar. Ciledug 16 Mei 2020. Luar biasa ya. Yang mengirimkan ini. Terima kasih untuk dukungannya dan masukannya, sangat kami perhatikan. Yang pertama, suara kebenaran Injil juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan sekarang sedang mau ke dalam bahasa lain, yaitu bahasa Jepang. Ya, ada satu yang akan menerjemahkan ke bahasa Swedia, tetapi ini belum terrealisasi. Dan sudah dilakukan terjemahan ke bahasa Jawa. Baik khotbah maupun baik buku maupun lagu. Sedangkan lagu-lagu saya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Batak. Nah, kami juga sedang merancang dan sudah kami lakukan khotbah yang diberi teks bahasa Inggris, yang nanti kami sudah merancang. Saya sendiri harus berkhotbah dalam bahasa Inggris walaupun singkat ya. Memang tidak mudah berbahasa Inggris sebab waktu kita khotbah dalam bahasa Inggris emosi kita harus mengalir dan kita biasa mengalirkan emosi dalam bahasa Indonesia. Tetapi nanti akan kami coba karena kami sudah mulai merancang untuk menyampaikan renungan-renungan singkat dalam bahasa Inggris yang saya sampaikan langsung. Terima kasih untuk dukungannya, saya sangat respect dan walaupun saya tidak kenal siapa yang menulis ini, suatu hari kita ketemu di surga. Ya, kita akan ketemu. Kalau Bapak atau Ibu atau saudara yang menulis surat ini satu kali ada di gereja, ketemu saya, temui saya ya. Saudara pasti orang yang mengasihi Tuhan dan memiliki beban untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan saudara memiliki nurani yang baik. Terima kasih
untuk kepercayaannya, tidak terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan sesat, dan malah mengatakan kepada saya jangan terpengaruh. Terima kasih, memang dulu cukup mempengaruhi perasaan saya, tapi sekarang sudah jauh tidak. Saya kembalikan kepada Tuhan dan Tuhan yang akan membela kita. Oke, terima kasih. Ketiga, Stefani dari Tangerang. Ini namanya sama dengan nama anak saya nih, Stefani. Cuman kalau anak saya V-nya PH, ini F. Salam Om Eras, terima kasih kalau saya diberi kesempatan bertanya. Doa saya biar Om selalu diberi kesehatan dan hikmat, akal budi dari Tuhan Yesus, dan biar dalam setiap pelayanan Om dimanapun Om melayani banyak jiwa yang diselamatkan. Dan hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Bagaimana caranya merealisasikan anugerah yang sudah Tuhan berikan di masa pandemi COVID-19? Kita sekarang masih sehat dan bisa makan aja sudah bersyukur. Masih bisa mendapat sembako aja bersyukur sekali. Karena Tuhan sudah memberkati dan mencukupi. Bagaimana menghadapi permasalahan keuangan di masa pandemi COVID-19 menurut Alkitab? Ini masalah real kehidupan nyata keseharian supaya kita tetap bisa melewatinya dan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seharusnya tidak memiliki hutang, tapi karena kondisi COVID-19 ini jadi berhutang karena dirumahkan dari pekerjaan. Ibadah tetap live streaming, berdoa dan tetap bersyukur. Kenyataan depan mata yang harus dihadapi, bagaimana solusinya? Jangan sampai saya berdosa. Saya tidak mengharapkan hidup mewah, berkelimpahan materi, cukup dengan melunasi hutang saya. Saya bekerja dan saya mau menyerahkan seluruh sisa hidup saya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Stefani, Tuhan tidak pernah membawa kita kepada situasi di mana kita terpaksa harus berbuat dosa. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Tuhan pasti memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa melewatinya. Saya tidak bisa menjawab secara lengkap pertanyaan ini karena saya tidak tahu situasi Stefani, ya. Tetapi saya janjikan nanti Stefani akan dihubungi oleh orang saya, ya, supaya bisa mendapatkan bimbingan. Di tengah-tengah suasana COVID ini bagaimana ya, apakah bisa menemukan peluang-peluang untuk cari nafkah. Tetapi usahakan tidak berhutang kalau tidak penting. Jangan berhutang. Ya. Kalau hanya sembako dan memang Stefani adalah anggota dari GSKI, pasti orang-orang saya akan membantu Stefani nanti. Ya. Jangan sampai berhutang untuk hal yang tidak penting, ya. Jangan berhenti berusaha, pasti ada jalan yang Tuhan akan tunjukkan. Tuhan akan tunjukkan. Pasti, tidak mungkin Tuhan memojokkan kita di keadaan di mana kita harus selalu berhutang. Pasti Tuhan beri jalan keluar. Kalau terpaksa harus berhutang bisa. Tapi tidak mungkin sampai kita mati berhutang terus, tidak mungkin. Pasti ada jalan keluar, ya. Saya bisa mengerti hal ini sebab saya bukan pendeta yang hidup dari kolektor, ya. Saya mengerti bagaimana sejak saya kuliah saya sudah cari nafkah, sudah dagang. Menjadi pendeta juga saya punya usaha walaupun kecil-kecilan. Ya. Apalagi sejak 2007, 2009 ya. Saya mulai berjuang, ya. Tapi sekarang ini saya mulai cooling down karena konsentrasi saya lebih kepada pemberitaan firman dan penggembalaan. Saya mengerti susahnya cari uang, Stefani. Saya mengerti. Ya. Nggak kebayangkan saya masih mahasiswa, saya jualan bandeng presto. Pulang kuliah saya mengantar bandeng ke catering, ke supermarket, ya.
jual telur asin. Saya mengalami. Jadi hidup susah itu sudah saya alami. Ya. Oke, banyak cerita ya. Sudah banyak cerita ya. Jadi broker ya. Saya mengerti susahnya cari uang, tapi Tuhan selalu beri jalan keluar ya. Oke. Pertanyaan nomor 4 dari episode yang ke-11. Shalom. Untuk memisahkan diri dari dunia sulit. Di saat seperti ini banyak teman-teman yang datang karena berkekurangan. Saya membantu teman-teman saya. Tetapi apakah salah kalau saya melihat dahulu mana teman-teman saya yang benar-benar membutuhkan ketika saya ingin membantu? Oh, benar. Yang pertama, ini momentum yang bagus kita membantu orang. Ini tidak akan terulang. Mungkin tidak akan terulang selamanya. Kepada penanya, pasti tahu bagaimana, mungkin belum tahu atau mungkin sudah tahu. Kami membuat program membantu pendeta-pendeta, ya, itu sekarang jumlahnya sudah bakal mencapai 2.000. Karena yang kita bantu itu pendeta-pendeta, juga dosen-dosen sekolah teologi yang gajinya sampai tidak bisa terbayarkan. Dan kebetulan saya ketua umum dari Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang membawai 380 lebih sekolah tinggi teologi. Saya memiliki akses ke situ, jadi saya minta staf saya ya, untuk berkoordinasi dengan pengurus BMPT KKI, lalu kita meninjau, kita menghubungi sekolah-sekolah tinggi teologi yang mengalami kesulitan. Ya. Nah, kami bukan orang yang banyak uang. Tetapi apa yang ada pada kami persembahkan. Namun demikian kami juga melihat orang-orang yang hanya karena mau menjadi benalu, orang-orang yang tidak perlu dibantu, kita tidak perlu bantu. Disurvei, diajak bicara, baru kita bantu. Bukan tidak percaya, bukan tidak percaya, tapi kita perlu ketelitian. Misalnya kalau kita membantu seseorang, kita juga mau melihat kondisi orang tersebut. Jangan bantuan kita merusak. Orang yang malas, jangan dibantu. Kecuali memang ada tahap di mana perlu diselamatkan. Tapi menolong orang malas, dia kekurangan karena malas, membuat dia tambah malas. Ya. Bagus sekali kalau saudara memiliki kesempatan membantu atau menolong. Ya, puji Tuhan. Saya mau bertanya, apakah sebagai orang Kristen harus bisa bahasa roh? Saya jawab ya, tidak. Bahasa roh itu salah satu dari karunia, masih banyak karunia lain. 5. NN. Puji Tuhan, saya bersyukur tenggelam dalam spirit Bapak, menyuarakan kebenaran kepada kurang lebih 1.400 anggota WAG dari 7 grup. Mereka merasa diubah peta berpikirnya, dan selagi ada kesempatan pagi, siang, dan malam, saya kirim khotbah-khotbah suara kebenaran. Suara kebenaran memiliki presisi dan bidikan tepat, bagai anak panah yang dilepas, dan tepat titik tengah sasarannya. Saya ingin ketemu orang ini, ya. Satu hari nanti di surga saya bisa ketemu orang ini. Kalau di dunia saya bisa ketemu, saya ingin ketemu orang ini dan saya mengatakan terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih. 6. NN. Bagaimana cara sikap kita mengatasi dalam kita berdoa biar fokus di hadiratnya? Karena saat berdoa pikiran hal-hal dunia selalu muncul, dan bagaimana mengajak anak-anak supaya mereka juga mau mendengar khotbah Pak Eras. Saya hampir 1,5 tahun dan khotbah seperti Bapak ini yang saya rindukan selama ini. Tolong sarannya Pak, terima kasih. Untuk bisa doa fokus lama, itu perlu waktu, ada semacam seni untuk duduk diam di kaki Tuhan. Ya. Dare to wait ya, on God. Ada keberanian untuk duduk diam di kaki Tuhan. Tetapi yang prinsip, bagaimana kita bisa berdoa lama?
Ada dua hal yang mutlak harus dimiliki dan saudara nanti akan terdorong berdoa tanpa disuruh. Yang pertama, jangan dibahagiakan oleh dunia ini. Kebahagiaan kita hanya Tuhan dan kerajaannya. Dua, hidup bersih di hadapan Allah. Dua ini akan membuat kita bisa berduduk diam lama di hadapan Tuhan. Ya. Tiga, bagaimana bisa fokus? Jangan mengisi pikiran dengan hal-hal yang tidak perlu. Hal-hal kecil jangan kita ributkan. Soal-soal kecil jangan kita ributkan. Jangan mendapat masukan dari film-film yang tidak perlu. Dulu saya, karena hobi saya juga, ya waktu muda suka, masih berkelahi dulu ya. Sekarang hobinya tinju, terus apa itu yang berkelahi itu yang di UFC ya. Nah jadi kalau lihat begitu demen. Tapi lama-lama saya tahu ini merusak. Saya hindari. Ya. Film-film yang tidak bagus tidak perlu. Berita-berita yang tidak perlu lewati. Ya. Apalagi tontonan film seri dan lain-lain itu membuat saudara nggak akan betah berdoa. Bisa nonton film seri dari pagi sampai sore sampai pagi lagi. Kok bisa loh doa 15 menit nggak betah. Orang begini kan nggak layak di hadapan Allah. Tidak layak masuk surga. Makanya jangan isi pikiran dengan hal-hal yang tidak perlu. Lalu bagaimana bisa mengajak anak-anak untuk mendengar khotbah? Ada satu hal yang pasti bisa dilakukan dan anak akan terpengaruh. Jika hidup kita berubah. Hidup kita berubah, anak-anak kita berubah. Percaya saudara. Dulu anak perempuan saya berkata kepada mamanya, kepada istri saya, mama itu kok mau ya menikah dengan papa yang begini. Sebab saya berangkat pagi bisa pulang pagi. Nggak suka tentunya dengan profesi pendeta. Tetapi ketika dia lulus SMA dan papanya waktu itu, saya sudah mulai punya beberapa usaha yang jadi, atau saya masuk di beberapa usaha yang jadi, saya bisa sekolahkan dia kemana saja. Mau keluar negeri saya mampu. Tetapi anak saya memilih menjadi pendeta. Masuk sekolah teologi. Aneh ya. Ya sudah nanti tanyalah Stefani Erastus bagaimana dia punya pergumulan menjadi pendeta. Dia buka pintu kamar karena suka meminjam toilet mama papanya. Dia sering melihat saya berlutut jam 1, jam 2 pagi. Saya tidak suruh dia baca Alkitab, dia melihat saya baca Alkitab. Dia melihat papanya berubah. Dari temperamen menjadi tidak temperamen seperti dulu. Saya bukan orang hebat, tapi saya orang nekat, saya mau berubah. Kalau bapak berubah, anak-anak pasti melihat perubahan itu. Apalagi anak-anak kalau sampai merasa berhutang kebaikan. Berhutang kasih sayang, berhutang perhatian. Oh, anak-anak akan mengikuti Bapak. Selamat berjuang. Oke. Kita teruskan dengan pertanyaan ke-7 dari episode 11. Saya Theo dari GSKI Nginden. Mau bertanya, singkat saja Pak. Apakah orang-orang yang terhitung dalam keluarga Allah bisa berinteraksi atau berkomunikasi atau cuma bisa mengingat saja dengan orang-orang yang dia kenal selama di bumi. Namun yang masuk kategori masyarakat LB3. Oke, jadi begini saudara. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, semua orang akan saling mengenal. Baik yang di anggota masyarakat maupun yang menjadi anggota keluarga kerajaan yang dimuliakan bersama Yesus. Semua bisa saling mengenal. Buktinya apa? Ya buktinya di Lukas 16 orang kaya bisa kenal Lazarus, herannya kenal Abraham lagi. Ya. Dan nanti kita akan saling kenal. Ya, itu jawaban saya. 8. Shalom Bapak, saya mau tanya gimana dan apa yang harus saya lakukan untuk bisa
memaksa diri untuk melebur dengan Yesus dengan segala kekhawatiran batiniah saya. Terima kasih, doakan saya. Tuhan Yesus berkati Bapak selalu dan terima kasih saya merasa Bapak sebagai mentor saya. Terima kasih saya bisa diterima dan dianggap sebagai mentor. Terima kasih. Dan saya bersedia jadi mentor sampai kita bersama pulang ke surga. Ya. Bagaimana bisa melebur? Ini ibaratnya seperti manunggaling kawula Gusti. Menyatu dengan Tuhan. Ya. Kalau dalam bahasa Alkitab Yohanes pasal 17, engkau tinggal dalam aku dalam engkau ya Bapa, dan mereka orang percaya dalam kita. Itu doa Tuhan Yesus. Kalau ucapan Paulus di Galatia 2, 19 dan 20, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana bisa melebur? Ini proses. Ini perjuangan. Saudara harus mengalami proses atau perjuangan. Ikuti terus khotbah yang saya sampaikan. Saudara akan terbimbing mendapat mentoring bagaimana melebur. Sebagaimana saya juga melebur dengan Tuhan. Ya, ikuti terus khotbah saya. Karena tidak bisa saya jawab dengan satu kalimat. Tapi saya senang sekali dengan pernyataan saudara mau menjadikan saya mentor. Kehormatan menjadi mentor bagi saudara. Terima kasih. Pertanyaan yang ke-9 dari episode 11. Salam Pak Eras, jemaat awal mula-mula dulu dipisah dari Yudaisme, agama Yahudi, dan sekulerisme, ya, karena tekanan dari Romawi, agar menjadi kekristenan yang murni. Apakah dapat diartikan Tuhan turut mengintervensi demi kemurnian kekristenan itu? Dan bukan proses natural menuju kemurnian tersebut? Akankah Tuhan lakukan tindakan yang sama, pemisahan agar umat zaman akhir ini dimurnikan kembali sebelum masa akhir itu? Terima kasih Pak Eras, Tuhan urapi dan lindungi Bapak senantiasa. Tambahan, sementara gereja terkesan semakin terpisah dengan masing-masing doktrin yang diyakininya. Terima kasih Pak Eras, Tuhan urapi dan lindungi Bapak senantiasa. Jadi sementara ini gereja terkesan semakin terpisah dengan masing-masing doktrin yang diyakininya. Jadi makin ada pemisahan dari Bapak Rudi Tamsel. Ini beliau pasti seorang pemikir ya, dan teliti ya, mendengarkan khotbah. Aniaya atau penderitaan yang dialami orang Kristen itu memang intervensi Allah demi kemurnian kekristenan. Tetapi ini bukan proses tidak natural, ini proses yang natural untuk gereja yang masih baby, gereja yang masih bayi. Dan inilah cara Allah menyelamatkan gereja mula-mula, cara Allah membela gereja mula-mula dengan memberikan aniaya. Saudaraku, memberikan aniaya, saudara. Ya. Nah, di dalam kitab Wahyu kita juga membaca bahwa orang percaya disingkirkan sementara waktu di padang gurun. Yang disimbolkan sebagai wanita diselamatkan di padang gurun, itu gereja. Gereja diselamatkan di padang gurun, bukan diangkat sementara waktu di atas. Padang gurun tidak pernah bicara tempat nyaman, tidak pernah. Padang gurun selalu bicara tempat yang tidak nyaman, seperti bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Ya. Padang gurun itu tempat tidak nyaman, itu penderitaan. Tetapi ini sungguh sangat paradoks. Penderitaan tetapi justru menyelamatkan. Nah, puji Tuhan. Penderitaan yang dialami orang Kristen itu di gereja mula-mula ya, menyelamatkan kekristenan, memurnikan kekristenan. Nah faktanya kemudian kita lihat abad keempat ketika kekristenan diterima menjadi agama negara, justru kekristenan mengalami kemerosotan, kemunduran saudaraku. Sedih sekali saudaraku. Jadi
Ini proses natural. Sekarang gereja sekarang umurnya sudah 2000 tahun. Gereja dengan usia 2000 tahun, gereja yang dianggap sudah dewasa, tidak perlu harus dianiaya. Sekarang dunia terbuka, mau duniawi bisa, mau jadi agamawi bisa, karena agama diakui pemerintah, dilindungi pemerintah. Kekristenan memiliki peluang jadi agama yang agamawi ya. Kekristenan bisa bersifat agamawi karena dilindungi pemerintah. Gereja juga bisa duniawi karena dunia terbuka. Nah, sekarang kita harus memiliki integritas. Jangan kebawa menjadi agamawi dan juga jangan masuk ke keduniawian ya. Terima kasih Pak Rudi, thank you untuk pertanyaannya yang memberkati banyak orang yang mendengar jawaban ini. Kita melihat sekarang saudara-saudara di dalam pertanyaan 10 ya. Shalom Om, saya sangat keliru saat mendengar kesaksian penglihatan orang tentang pengangkatan orang percaya pada saat kedatangan Tuhan Yesus nanti. Dikatakan bahwa yang tertinggal nanti akan diberi kesempatan bertaubat. Tetapi menurut saya ini tidak sesuai dengan kebenaran di dalam Alkitab. Karena kalau kita tidak bertaubat sejak sekarang sampai kapanpun kita tidak pernah bertaubat. Bagaimana pandangan Om Eras? Ini benar pandanganmu, nak. Ini panggil saya Om ini pasti lebih muda ya. Jadi ini konsep yang salah. Ada pengangkatan yang ditinggal diberi kesempatan bertobat loh. Memang dulu ada pandangan begitu. Jadi orang harus menebus keselamatan dengan darahnya sendiri di tengah-tengah aniaya ketika mereka ditinggalkan. Loh, tidak dalam masa aniaya berat saja sudah tidak setia, bagaimana dalam masa aniaya berat? Kalau meminjam kalimat, dari perkara kecil saja tidak setia, bagaimana perkara besar? Gerimis saja tidak ke gereja, apalagi hujan es, kan begitu. Jadi pandanganmu benar. Tidak ada kesempatan bertobat. Kalau memang ketika diberi kesempatan tidak mau bertobat, di keadaan lain dia makin tidak bisa bertobat kalau keadaan itu tambah sulit, saudaraku. Ya, jadi saya harapkan kita mengerti. Nah, soal pengangkatan ini saya tidak bisa menjelaskan sekarang ya, nak. Saya akan khotbahkan dalam satu khotbah khusus yang sekarang sedang saya persiapkan bagaimana apa itu pengangkatan. Saya akan jadikan nanti seminar khusus atau khotbah khusus. Terima kasih. 11. Salam Pastor, dalam hal terpanggil dalam mengelola ekonomi Allah, bagaimana sikap kita sebagai pimpinan dalam perusahaan untuk merespon meninggalkan dunia di perusahaan yang dipimpin? Thank you. Ya, ini nggak masalah. Masalahnya apa? Merespon meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia kan bukan secara harafiah. Kita tetap tinggal di tengah-tengah masyarakat, mengatur perusahaan, mengatur usaha. Hati kita tidak terikat dengan kekayaan. Itu maksudnya. Ya, meninggalkan dunia. Sebagai pimpinan perusahaan, saudara bisa mendapat kesempatan untuk menjadi saksi. Di tengah suasana materialisme, saudara tidak materi. Saudara bisa menjadi berkat dengan segala pola dan cara hidup yang orang lain lihat. Meninggalkan dunia berarti tidak terikat dengan percintaan dunia. Ya, meninggalkan dunia berarti kesukaan kebahagiaan kita hanya Tuhan. Orang yang meninggalkan dunia itu menjadi orang yang pasti bijaksana. Tidak bengis, tidak kejam. Pasti mengerti penderitaan orang lain. Pasti ikut memikul beban bagi orang lain. Wah, luar biasa. Ya Pak, saya senang saudara memberikan pertanyaan ini. Dan saudara akan menjadi seorang yang bisa menjadi berkat. Ini indahnya ya.
memiliki kehidupan meninggalkan dunia tapi masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Oke saudara, sampai jumpa di episode yang akan datang, episode 12. Ya, episode yang akan datang. Ya. Tuhan berkati, puji Tuhan. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.